Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa kaum Nabi Musa ini sebagai diceritakan sering menentang perintah Allah. Bahkan mereka ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk bertemu atau menemui Allah di Bukit Tursina, mereka justru membuat patung sapi emas, sehingga akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara kaum Bani Israel itu ternyata terdapat juga orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang tetap taat kepada petunjuk Allah. Baiklah, kini kita akan membahas yaitu pada ayat 159 surat Al-A'raf, di mana berbunyi yang artinya, dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran. Dengan itu pula mereka berlaku adil, menjalankan keadilan. Dari ayat terjemahan ayat ini dapat kita ketahui bahwa Allah telah berfirman mengabarkan tentang Bani Israel, bahwa di antara mereka tidak semua membangkang perintah Allah, tapi di antara mereka terdapat juga sekelompok orang yang mengikuti kebenaran, dan dengannya mereka berlaku adil. Jadi di sini maksudnya mereka memberi petunjuk dan menuntun kepada manusia, terutama kaumnya, dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hal perkara mengadili perkara-perkara di antara mereka, dan mereka selalu mencari keadilan dan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 113, di mana Allah berfirman yang artinya, di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud, artinya sholat. Juga dijelaskan juga dalam surat Al Imran ayat 199, di mana Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Juga dalam surat Al-Qasas ayat 52 sampai dengan 54, di sini Allah menjelaskan tentang Bani Israel tersebut, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 52 sampai 54 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya, maksudnya beriman pula kepada Al-Quran. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali, karena mereka beriman kepada Taurat dan juga kepada Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Juga Allah berfirman dalam menjelaskan tentang Bani Israel yang jujur ini, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 121, di mana Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Juga di sini pada surat Al-Isra pada ayat 197 sampai maksudnya 107 sampai 109, di mana Allah telah berfirman mengenai Bani Israel ini, sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya
Bila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajahnya bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ini adalah terjemahan dari surat Al-Isra ayat 107 dan 109. Demikian digambarkan bahwa di antara para ahli kitab atau Bani Israel itu terdapat juga yaitu umat yang jujur dan tetap berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah berfirman yaitu mengenai Bani Israel ini serta kezaliman sebagian dari mereka, di mana ayat berikutnya adalah ayat 160 surat Al-A'raf yang artinya, dan kami membagi menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Setiap dari pihak suku yang telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan. Dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Jadi di sini Allah menceritakan di mana mereka meminta air kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Kemudian muncullah mata air sebanyak 12 air yang muncrat dari batu tersebut. Dan masing-masing suku dari kaum Nabi Musa ini, dari Bani Israel ini telah mengetahui di mana tempat mereka masing-masing untuk minum. Dan mereka itu dinaungi oleh awan. Dan kemudian Allah menurunkan manna dan salwa sebagai makanan mereka. Dan Allah juga berfirman supaya makanlah baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadaku. Jadi mereka itu pada dasarnya tidaklah menzalimi Allah, tapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Artinya mereka sendiri. Juga dilanjutkan dengan ayat 161 surat Al-A'raf yang artinya, dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, maksud di sini Bani Israel, diamlah di negeri ini, yaitu maksud di sini adalah Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya. Di antara saya kamu kehendaki di mana saja kamu kehendaki. Dan kemudian dikatakanlah, maksudnya di sini perintah kepada mereka agar mengatakan, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu. Dan kelak akan kami tambah pahala pada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dilanjutkan juga pada ayat berikutnya, yaitu ayat 162 surat Al-A'raf yang artinya, maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan tersebut dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Inilah antara lain perilaku dari Bani Israel. Padahal mereka sudah diberikan air, kemudian diberikan makanan manna dan salwa. Kemudian mereka akan diberikan negeri, yaitu Baitul Maqdis. Dan diperintahkan mereka agar mereka mengatakan, bebaskanlah kami dari dosa kami. Dan diperintahkan untuk masuk pintu gerbangnya sambil membungkuk. Maka Allah akan mengampuni kesalahan mereka. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang menjadi zalim. Banyak di antara mereka zalim. Mereka mengganti perkataan itu
dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, artinya dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka Tuhan Allah menimpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka itu sendiri. Selanjutnya pada ayat berikutnya, yaitu ayat 163 surat Al-A'raf, Allah berfirman yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang pada mereka pada hari Sabat tersebut, yaitu ikan-ikan yang berada di sekitarnya. Mereka terapung-apung di permukaan air, padahal itu adalah hari-hari yang bukan hari Sabat. Ikan-ikan itu, padahal maksudnya jika bukan hari Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi maksud dari ayat 163 yang telah kita bacakan tadi dari surat Al-A'raf, di mana konteks ayat itu adalah terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 65. Di mana pada surat Al-Baqarah ayat 65 Allah telah berfirman yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Di sini Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel. Ini adalah potongan dari ayat 163 surat Al-A'raf. Maksudnya perintah Allah agar tanyakan kepada orang Israel, yaitu menanyakan kepada orang-orang Yahudi itu yang ada di dekatmu tentang kisah teman-teman mereka yang telah melanggar dan menyelisihi perintah Allah Ta'ala. Lalu Allah menyiksa mereka secara tiba-tiba karena perbuatan mereka yang melanggar tersebut dan tipu daya mereka dalam melanggar atau menyelisihi perintah Allah. Dan peringatkanlah mereka agar jangan menyembunyikan sifat-sifatnya yang mereka dapatkan dalam kitab-kitab mereka. Di sini agar supaya mereka tidak ditimpa siksa seperti yang pernah menimpa saudara-saudara mereka dan orang-orang yang mendahului mereka. Kota yang dimaksud, maksudnya kota yang maksud disebut, yaitu kota yang diperintahkan Allah untuk memasukinya adalah kota Elia yang terletak di tepi laut Kalzum. Terkait dengan ini, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata terkait dengan perintah Allah tersebut, yaitu dalam kalimat, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri-negeri yang terletak di dekat laut. Dia berkata, kota tersebut biasa disebut dengan Ailah atau kota Elia, yang terletak antara kota Madian dan Gunung Tursina. Demikian halnya yang telah dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, dan Qatadah radhiyallahu anhu rahimahumullah. Sedangkan Abdullah bin Kasir Al-Qari berkata, kami telah mendengar bahwa kota tersebut adalah Ailah atau Elia. Ada juga yang berpendapat bahwa dia itu atau kota tersebut adalah Madian. Dan pada riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Selanjutnya kalimat pada ayat 163 surat Al-A'raf, yaitu pada kalimat yang artinya ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Jadi maksudnya sini adalah mereka, Bani Israel atau kaum Nabi Musa tersebut, itu mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Dan mereka menyelisihi perintah Allah Ta'ala kepada mereka di hari itu, yaitu agar menjaga kesucian pada masa itu. Karena seperti dijelaskan,
pada ayat 163 surat Al-A'raf, yaitu dalam kalimat, yaitu ketika kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitarnya, mereka terapung-apung di permukaan air. Terkait dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, di situ maksudnya terapung-apung itu nampak jelas ikan-ikan tersebut ada di atas permukaan air. Sedangkan Ibnu Jarir rahimahullah berkata, firman Allah yaitu pada kalimat di ayat 163 surat Al-A'raf yang artinya padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka. Jadi pada ayat ini dimaksud adalah Allah itu menguji dan mencoba Bani Israel dengan menampakkan ikan-ikan itu bagi mereka di atas permukaan air pada hari yang diharamkan, yaitu hari Sabtu, hari Sabat. Ya, jadi yang diharamkan bagi mereka untuk mencari ikan atau mereka untuk bernelayan. Dan mereka menyembunyikan ikan-ikan itu dari mereka pada hari yang dihalalkan bagi mereka untuk bernelayan. Jadi mereka itu menyembunyikan ikan itu, kemudian pada hari yang dihalalkan mereka bernelayan, jadi mereka mencari ikan. Selanjutnya pada firman Allah pada ayat 163, yaitu pada kalimat demikianlah kami menguji mereka. Jadi Allah menguji mereka, menguji para kaum Bani Israel itu, di mana pada hari Sabtu justru ikan-ikan itu berdatangan, ya, muncul di permukaan sehingga sangat menggiurkan. Sedangkan bukan pada hari Sabtu, bukan pada hari Sabat, ikan-ikan itu pada bersembunyi atau tidak kelihatan, tidak muncul ke permukaan. Jadi di sini Allah mengatakan pada kalimat pada ayat 193 surat Al-A'raf, yaitu kalimat yang artinya demikianlah kami menguji mereka. Selanjutnya pada kalimat berikutnya adalah disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi mereka berlaku fasik, yaitu tidak taat kepada perintah Allah. Maka Allah berfirman selanjutnya, disebabkan mereka berlaku fasik terhadap ketaatan kepada Allah Ta'ala dan pembangkangan mereka terhadap perintahnya. Jadi sini mereka berbuat fasik karena mereka membangkang atas perintah Allah tersebut. Maka mereka itu termasuk dari kaum. Jadi mereka dianggap suatu kaum yang melakukan tipu muslihat dalam kaitannya bermaksud untuk melanggar hal-hal yang telah diharamkan oleh Ta'ala. Yaitu dengan cara melakukan sebab-sebab yang zahir dengan tujuannya secara batin adalah mengerjakan perkara yang diharamkan. Jadi maksudnya di sini mereka seolah-olah secara zahir mereka taat, tapi tujuannya adalah untuk mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan. Selanjutnya Al-Faqih Al-Imam Abu Abdullah bin Battah rahimahullah berkata, suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kalian melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian akan menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan, yang diharamkan Allah, yaitu dengan cara tipu muslihat yang paling ringan sekalipun. Jadi kita dilarang atau diperintah oleh Rasulullah untuk jangan mengikuti jejak-jejak atau cara-cara orang Yahudi, yaitu menghalalkan sesuatu hal yang telah diharamkan dengan cara melakukan tipu-tipu atau tipu muslihat, walaupun tipu-tipu tersebut yang paling ringan. Jadi dengan maksud agar yang haram itu jadi halal, ya. Adapun isnad hadis yang telah dibacakan tadi itu adalah jayyid, dan Tirmizi rahimahullah seringkali mensahihkan isnad yang seperti ini.
Demikian antara lain penjelasan dari ayat 159 sampai 163 surat Al-A'raf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.